Shalom sahabat Kristus yang terkasih. Kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-17 hingga yang ke-21. Yang demikian firman-Nya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sahabat Kristus, dalam sebuah aliran kekristenan bernama Mennonite, mereka mempunyai penekanan iman kepada perlawanan terhadap kekerasan. Nah, istilah yang dipakai oleh kelompok aliran ini untuk memotong lingkaran kekerasan adalah non-violence resistance, yakni melawan tanpa menggunakan kejahatan atau kekerasan. Jadi, kezoliman dan kejahatan tetap harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Hanya caranya harus cerdik dan tulus, serta tujuan perlawanan itulah yang perlu diperhatikan. Seperti di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang telah kita baca-baca di awal tadi. Nah, coba kita perhatikan penekanan yang Paulus ajarkan kepada umat untuk melawan kekerasan dan kejahatan. Jadi non-violence bukan berarti pasif, menyerah kalah atau diam saja. Kita memang dilarang melawan kejahatan dengan kejahatan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang tidak diperbolehkan. Tetapi kita diwajibkan melawan kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi kalau boleh disimpulkan, perlawanan kita terhadap kejahatan haruslah memenuhi 3 kriteria untuk menciptakan relasi yang lebih baik. Yakni yang pertama, rekonsiliasi. Apapun yang sedang kita lakukan untuk melawan kejahatan ada dalam cara dan tujuan untuk merekonsiliasi suatu hubungan. Rekonsiliasi diperlukan agar tercipta suatu ruang perjumpaan bagi semua pihak agar energi-energi yang berbeda dapat bertemu dan diperdamaikan. Nah, yang kedua adalah restorasi keadilan. Kekerasan bisa terjadi oleh karena adanya satu pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa sedang memperjuangkan keadilan. Nah, disinilah kita perlu bersama-sama membangun ulang rasa adil, bersama-sama dalam terang Injil Tuhan. Ada kesediaan untuk mengolah luka, mengampuni, dan masuk dalam pemulihan dan pembentukan keadilan pada semua pihak. Semua pihak diajak untuk mampu menghadapi, mengintegrasi, dan merangkul masa lampau yang menyakitkan dan menciptakan kebutuhan bersama di masa depan yang lebih baik dan adil. Nah, yang ketiga, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk bisa mentransformasikan nilai-nilai kasih dan kebaikan dalam setiap peristiwa kehidupan, bahkan dan terutama dalam konflik dan ketegangan. Sikap batin yang meluap dengan kasih dan sayang kepada orang yang berlaku jahat akan dapat membantu kita untuk bisa memetakan
menganalisa, memahami, dan melakukan tindakan kasih yang dapat mereduksi kejahatan dan bahkan mentransformasikan kejahatan menjadi kebaikan. Nah, sahabat Kristus, memang secara teori ketiga hal tersebut di atas nampak mudah. Namun dalam prakteknya sungguhlah tidak gampang dilakukan. Dibutuhkan energi, emosi, dan effort, hati yang besar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah diperdamaikan dengan Kristus. Dan yang menerima kekuatan hikmat dari Roh Kudus. Nah, kiranya kita semua yang telah mengaku percaya dan mengaku menjadi pengikut Kristus, sahabat dari Kristus, mampu melewati ini dan mampu menerapkannya di dalam kehidupan. Selamat diperdamaikan. Amin.